Kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Ada Mas Kopong yang pakai hoodie. Pak Sleman lagi musim salju nih. Adem pucuk ya adem. Mana jaket Mas. Oh deloso. Aja ngono. Menang ora sepiro. Lenggaya lah. Ya, di pertandingan terakhir kemarin melawan Persela, PSS Sleman berhasil mencuri poin, mengunci kemenangan 1-0 dari Persela dari gol tunggal Mobu. Dengan hasil tersebut, PSS Sleman kokoh di puncak klasemen hingga nanti setelah Lebaran, karena di pertandingan lain secara mengejutkan Persipura Jayapura tunduk dari Tornado skor 2-1, dan yang mengagetkan juga Persipura terlempar dari peringkat ketiga. Sementara di posisi 2 ada Barito yang di pertandingan terakhir menang dari Deltras. Oke, langsung saja ke Pak Ananto. Bagaimana Pak hasil kemarin Pak lawan Persela? Ya, ini kemenangan penting meskipun tipis dan banyak orang yang ngomongnya kurang meyakinkan ya. Saya menilai sendiri, mohon maaf, kurang meyakinkan kemenangannya gitu. Kurang mendominasi dan PSS tidak bisa killing game itu lebih awal. Jadi di menit-menit akhir Persela yang sebenarnya materi pemainnya ini terbatas dan kalah jauh ya kualitasnya dibanding dengan PSS Sleman, itu justru malah mengancam. Bahkan sampai menit terakhir Ega Rizky harus berjibaku untuk menangkap bola hasil sundulan salah satu pemain dari Persela Lamongan. Nah ini ngeri kalau menurut saya permainan dari PSS Sleman. Meskipun secara umum 3 poin diraih ya, hanya saja tren PSS ini permainannya kembali menurun. Setelah 2 pertandingan yang cukup bagus menghadapi Persipura puncaknya kemarin ya Bo. Iyalah. Nah, ini kemudian sebelumnya lawan Delta ini juga cukup bagus. Tapi kemarin sepertinya pemain-pemain dari PSS ini kurang bisa mengontrol pertandingan. Jadi meskipun menang tapi yo dalam hati kita tetap teratapan gitu kan. Karena selisihnya belum aman loh. Belum 1-0 aja kan. Unggul 1-0 sampai menit terakhir kan, dan 10 menit terakhir itu praktis PSS itu dikopiak habis sama Persela. Nah ini yang harus jadi pemikiran dari tim pelatih juga ya. Ini ada apa ini kan? Apakah endurance ataupun daya tahan pemain-pemain PSS ini kurang oke, atau keliru dalam pergantian pemain gitu. Ini kan jadi pertanyaan juga. Tapi ya kita cukup acungi jempol bahwasanya 3 pertandingan ini sapu bersih. Apapun permainannya ya, apapun bentuk permainannya, ini sangat penting bagi PSS Sleman. Menang dengan cara yang nggak bagus pun juga sekarang nggak masalah lah, karena ini sudah di penghujung kompetisi kan. Ini tinggal berapa pertandingan lagi Pom? 6 pertandingan, udah nggak usah mikir bagaimana kita beratraksi bermain bagus. Kalau pengennya sih main menang dan mainnya bagus gitu kan. Sekarang itu nggak perlu dipikir, nggak perlu jadi pertimbangan utama. Yang jelas begini, menang tapi dengan cara nyaman. Maksudnya di sepanjang pertandingan PSS ini bisa mengendalikan permainan. Kalau menang 1-0 pun seperti kemarin, kalau PSS ini bisa mengendalikan permainan sebenarnya juga nggak jelek-jelek banget. Tapi kemarin kan di menit-menit 80 sampai 90 itu kan kontrol pertandingan itu lepas dari PSS Sleman. Nah ini yang perlu diperbaiki di pertandingan berikutnya. Apalagi pertandingan berikutnya juga nggak kalah berat ya. Lawannya Kendal. Nah kalau laga menghadapi Kendal ini juga cukup tricky bagi PSS karena jedanya sangat panjang. Lawan Kendal itu di 29 Maret ya, setelah Lebaran. Sekarang tanggal berapa? 3. Ada 26 hari
ya toh, hampir 1 bulan. Sementara performa dari PSS ini sedang bagus. Trennya ini nggak terputus ya Pak. Ya, 3 kali berturut-turut menang. Berturut-turut. Dan mempertahankan tren permainan ini idealnya itu jeda pertandingannya nggak terlalu banyak. Tapi nanti ini jedanya ini hampir 1 bulan. 26 hari ya. 26 hari. Kalau kita bekerja aja praktis kan 25 hari ya. Karena Sabtu Minggu kan Kopong biasanya libur ini kan. Coba dikerja kita kan. Enggak, Pak, aku nambah. Hah? Anam opo? Aku nggak hari kerja, Om. Atau istirahat. Hah? Atau istirahat. Opo? Turu tak iso ra iso tangi. Wis di nesu gitu kan. Nah, jadi ini beratnya nanti bagaimana menjaga performa ini kan. Nah, tapi ada hal yang mungkin mengembirakan karena apa? Pemain ini akan lebih fresh ya setelah menjalani libur Lebaran dan juga nanti ada konsolidasi lagi, ada perbaikan lagi dalam cara bermain atau seperti apa sehingga kejenuhan pemain ini bisa teratasi. Nah, sekarang ini kan sudah waktunya cukup panjang. Ya kita berharap nggak hanya faktor teknis saja yang dibenahi oleh manajemen atau pelatih, tapi juga faktor psikologis, ya kan? Yang namanya promosi ini kan bukan hal yang remeh ya. Ini target yang cukup cukup tinggi. Kemudian bukan hanya teknis saja yang perlu dipelototi, karena kalau melulu hanya masalah teknis itu akan membosankan. Boring gitu loh. Nah, mungkin nanti manajemen ini harus bisa belajar dari 2 musim sebelumnya, ya kan. 2 musim sebelumnya kan materi pemainnya juga sebenarnya nggak elek-elek banget loh. Tapi klub ini kan tidak perform dan akhirnya degradasi. Nah, caranya ya seperti apa? Ini sisi psikologis pemain dan tim ini harus dikuatkan lagi. Itu ya mungkin ada acara bareng atau apa atau outbound dan sebagainya karena ini juga waktunya cukup panjang ya toh? Dan refreshing bagi pemain itu juga penting, tidak hanya dipejali dengan latihan teknik fisik yang akhirnya membuat pemain-pemain ini kembali ke pertandingan kemarin. Saya pikir di 3 pertandingan ini terlihat sudah ada kejenuhan dari pemain-pemain ini. Apalagi ini kan sudah waktunya masih waktu di bulan Ramadan atau puasa ya Pak. Iya, Pak. Ini tentu sangat mengganggu psikis ataupun fisik dari pemain. Nah, ini saya berharap sih nanti setelah pertandingan kemarin, ini tim kan punya waktu yang cukup panjang ya untuk memperbaiki 2 hal itu. Dan nanti sehingga lawan Tornado ini benar-benar tim ini kembali fresh, baik dari fisik maupun psikologisnya. Dan kemarin yang cukup mengecewakan si Mofu cedera. Sebenarnya penampilan Mofu ini impresif sekali, tapi sayang kemungkinan karena dia jarang bermain sehingga otot kakinya ketarik. Itu kalau nggak hamstring paling nggak dia 3 minggu atau 2 minggu dia baru sembuh. Berarti aman ya besok? Liburan ini aman ya Pak? Harusnya bisa memulihkan ya. Normal. Dan kemudian Tokandin yang bisa kembali lagi ke tim ya. Inje juga yang beberapa pertandingan ini agak sedikit bermasalah dengan fisiknya ya. Fisiknya tidak startan, mungkin bisa dikembalikan lagi penampilannya sehingga nanti lawan Tornado ini juga akan lebih on fire. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan kemarin waktu terjadi kekosongan striker ini kan akhirnya tim ini buntu kan, memasang kaki di posisi ujung tombak, striker murni di situ dan nggak jalan. Itu sehingga Atsari kemudian melakukan pergantian lagi di akhir-akhir babak kedua, mencoba mengembalikan posisi Haki agak ditarik ke
sisi kanan, kemudian dimasukkanlah di situ Inje ataupun Zijian. Saya pikir ini juga jadi permasalahan, pelatih harus bisa melihat lagi potensi-potensi dari pemain yang bisa untuk mengisi posisi di striker ini. Ya beruntung Mofu cedera, tapi tim ini sudah ya kompetisi ya dan cukup panjang, dan si Tekandin bisa kembali sehingga tidak ada masalah bagi tim ini. Ya cuma jangan sampai karakter permainan PSS ini yang kemarin ditampilkan menghadapi Persela itu nanti akan terjadi juga menghadapi Tornado. Itu jangan sampai seperti itu. Itu nanti malah bisa jadi bola. Mungkin itu, Pak. Oke Bang, ya seperti yang sudah kita bicarakan yang kemarin kan, apabila Mofu cedera atau Kantin kena kenapa dia memang PS harus benar-benar bisa mencari sosok yang tepat di sisi post striker, apalagi putaran 3 ini bukan yang menentukan. Ya Bang, apa Bang yang disampaikan oleh Bang? Ya, yang pertama nak menang biasanya piye? Bersyukur menang wae. Tangis sih. Bersyukur. Mas Ansari merasa bersyukur karena ini kemenangan yang penting di putaran ketiga. PSS bisa menang 3 kali secara berturut-turut. Kemenangan ya mengaku bersyukur, tapi di lain sisi Coach Ansari ini menilai masih banyak catatan-catatan yang perlu diperbaiki dalam timnya, terutama ketika PSS Sleman ini berhasil unggul cepat, tapi setelah itu nggak bisa bangkit lagi. Iya. Ya kowe berarti. Enggak, maksudnya ini ditekan terus. Diserang terus. Dan kemarin kan juga seperti kata Pak Ananto tadi ya, permainannya setelah Mofu ditarik keluar itu menjadi kacau balau itu. Nggak ada operan dari pemain antar pemain itu kacau itu loh Mas. Saya lihat itu kacau, dan ya di lini depan buntu, akhirnya peluang itu jarang mendapatkan peluang setelah Mas Mofu ini ditarik keluar. Ya alhamdulillah tapi bisa menang. Coba lah kemarin nggak ada gol cepat dari Mas Mofu, mungkin bisa imbang lagi itu. Itu ya mungkin ya kalau menurut Coach Azari mungkin kan ya mungkin evaluasinya sih ya mungkin karena kan ini bulan puasa dan intensitas permainannya sangat tinggi, jadwal yang sangat padat. Nah, artinya kan para pemain ini dari segi fisiknya ini agak berpengaruh Mas, di fisik. Nah itu yang ke depan yang saja akan diperbaiki seperti itu. Kalau dari Persela ya kemarin Coach Bima Sakti ngomongnya kecewa. Menang bersyukur, yang kalah kecewa. Ya umum kecewa, tapi sebenarnya gini, sebenarnya di babak pertama itu Coach Bima itu melihat dunia ini sebenarnya memiliki peluang ya, walaupun PSS sudah waktu itu masih stabil dan artinya skema dan apa sebelum Mas Mofu keluar ini kan masih stabil. Itu Lamongan itu sebenarnya mempunyai peluang. Dan ketika di babak kedua ketika melakukan rotasi pemain sebenarnya juga mempunyai banyak peluang dan banyak menekan ya sebenarnya ya kemarin ya. Tapi ya itu tadi peluang-peluang yang dipersembahkan oleh Rizky Boski, Hambali Tolib, nah itu tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Apalagi Peter Cech itu kan kemarin ada jadi apa kayak gelandang apa striker ya itu Cek itu Danilo Gonçalves iya itu sundulannya yang itu. Nah itu, tapi ya atas kekalahan ini kan ya tentu saja kecewa itu pastilah, karena kan Coach Bima ini menilai
perjalanan Lamongan ke depan ini akan semakin berat tentu saja dari kemarin akan lawan Deltas, Persiba Balikpapan, Persipura Jayapura. Nah, ini semoga saja mental dari pemain Lamongan ini cepat segera kembali ya. Tapi di lain sisi juga Coach Ansari juga apa namanya ya, kemarin bilang bahwa ini kemenangan ini jangan sampai seluruh tim ini puas, bahkan masih 6 pertandingan lagi dan kedepannya masih ada tim-tim yang hebat, dan pastinya permainan juga akan bertambah sengit. Nah, jadi jangan jumawa, jangan puas diri dulu, seperti itu Masku. Secara update pemain PSS Sleman ada kabar nggak mau sudah nyapa berapa? Belum ada kabar, cuman kabarnya diliburkan 3 hari latihannya. Setelah dari personal Lamongan Heeh. diliburkan selama 3 hari. Nah, ini coba nak kalah mau imbang ono paling sedina le, Bro. 12 jam. Iya. Ya, kayaknya pertandingan dominasi PSS Sleman lawan Persela udah sering Pak, maksudnya artinya ya setelah gol terus dibalas lagi kalah dominasi. Ini sebenarnya memang faktor pemain mentalnya Persela yang kuat atau cara kualitas emang sebenarnya sama sih antara Lamongan dengan PSS Sleman. Berbeda, kualitasnya berbeda lah. Di atas Sleman ya. Jauh, PSS. Sleman itu mungkin dia 2 level di atasnya Persela. Secara jujur ya, Secara dari kualitas pemain ya. ya. Kualitas pemain 2 level di atas Persela. Sebenarnya loh. Yang jadi yang membedakan kan seperti ini ya. Ya, maksudnya gini loh. Maksudnya kenapa kok kualitas yang bagus ini, kualitas pemain yang bagus ini kok nggak bisa mendominasi ya? Ya itu dari pemain sendiri. Itu dari pemain dan juga mungkin dari strategi dari pelatih gitu Bang. Jadi ini sangat disayangkan karena beberapa kali permainan bagus yang tersaji saat menghadapi Persipura gitu kan. Persipura itu benar-benar PSS ini sangat konsentrasi penuh, kemudian juga setiap pemain ini nggak boleh kalah dalam perebutan bola. Jadi bola second ball itu selalu dimenangkan oleh, nyaris lah, bukan 100% dimenangkan oleh PSS ya. Tapi dalam pertandingan kemarin PSS ini sering kelihatan lupa gitu kan, dan seperti menganggap bahwasanya Persela ini jauh di bawah Persipura. Sebenarnya nggak boleh hal seperti ini diperlihatkan dalam pertandingan ya. Jadi tim ini kelihatan kurang meyakinkan. Harusnya mereka bisa, sebenarnya kan di babak pertama mereka bisa unggul 3-0 atau 4-0 sebenarnya. Ada beberapa peluang Gomez yang kena gawang, kemudian ada beberapa momen Mofu sendiri sempat head to head 1 lawan 1 ya dengan kiper, tapi tendangannya juga bisa ditepis. Dan juga ada beberapa salah persepsi atau salah pengertian terhadap pergerakan pemain, temannya, rekannya, ataupun salah persepsi saat menilai positioning temennya gitu. Jadi teman yang sebenarnya punya peluang bagus dan posisinya menguntungkan nggak dikasih assist, tapi malah bola masih tetap di dribbling gitu kan, atau di passing ke tempat lain. Nah ini hal-hal seperti ini yang membuat efektivitas serangan dari PSS Sleman ini sangat buruk gitu kan. Saya malah melihat di sini yang bermain efektif itu hanya beberapa pemain kayak Injay gitu kan, Rico, kemudian Mofu meskipun dia cuma main beberapa menit, tapi secara pergerakan, secara keeping bola dia cukup efektif. Dia tahu diri bahwasanya dia posisinya adalah lone striker di situ. Dia butuh ruang untuk bisa menaklukkan kiper dan butuh ruang untuk bisa menempatkan posisi dengan baik. Nah, Injay kemarin bagus. Saat Injay membawa bola, dapat bola di sisi kiri, dia nggak langsung dribbling kok, dia sekali kontrol passing langsung menciptakan sebuah peluang. Nah, inilah hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemain-pemain dari PSS Sleman. Haki yang masuk di babak kedua, ya karakternya karena dia bukan striker ya, jadi ya seperti yang saya katakan kemarin loh, bahwasanya
kalau misalnya dia ditempatkan sebagai seorang striker, dia akan sulit untuk beradaptasi karena gaya bermainnya ini butuh ruang yang agak luas, Betul, Pak. ya kan. Kelebihan dia itu kan sebenarnya pada sprint jarak pendek, sprint jarak menjelajahi ruang-ruang kosong sebenarnya. Nah, saat dia diposisikan di tengah seperti itu, ruang kosong ini kan semakin menyempit karena beberapa defender itu kan pasti mengelilingi dia. Nah, dan gaya permainannya dari PSS Sleman ini bukan gaya permainan yang mengandalkan counter attack yang mewajibkan mewajibkan pemain ini untuk berlari sekencang-kencangnya mengejar bola. Kan nggak seperti itu karena PSS ini kan dominasinya kan ball position. Jadi striker murni seperti Tokandin yang dibutuhkan ataupun Mofu yang dibutuhkan, bukan seperti striker yang tipikal mengandalkan sprint cepat ya, kayak si siapa namanya Taki dan kawan-kawan gitu kan. Makanya ya akhirnya kemarin di babak kedua selepas keluarnya Mofu nyaris nggak ada peluang sama sekali. Ini yang sekali lagi harus dipahami oleh pemain manajemen atau pelatih dari PSS Sleman ya dalam pemilihan pemain besok. Kalau misalnya tim ini mau promosi, kalau tim ini promosi kan otomatis semua punggawa tim terutama di sisi kepelatihan kan dipertahankan kok. Karena tim ini bagus. Tadi kan Coach Justra tampil sebagai head coach lagi. Nah, ini nanti ya harus ada adjustment terhadap beberapa karakter pemain yang akan direkrut musim depan. Ini tuh Pak. Ya. Kalau apa melihat apakah memang tidak dominannya PSS Sleman atas Persela karena absennya Tokandin, jadi pemain kayak nggak pede gitu loh, nggak Tokandin sini. Enggak sih. Enggak, dari awal udah pede kok mainnya aku saya lihat. Nara pede ratakan Lamongan Mas. Nara pede, kalau nggak pede ya nggak berangkat sampai Lamongan loh. Tekanin gitu. Iya, sampai Tajem. Sampai kowe PD tekan kene ya randang tekan ora gur PD tok wingi ya ora PD kae. Itu kelihatan mereka itu menganggap bahwa pertandingan ini pertandingan mudah sehingga mereka itu tidak fokus 100% di lapangan gitu. Seperti kesannya itu banyak membuang-buang waktu. Betul. Betul Lagi babak kedua tuh kayaknya agak membosankan ya. Iya, Sangat membosankan sekali itu. Jadi nggak ada sama sekali apa namanya. Ya mungkin pelatih sudah berusaha untuk menaikkan tempo ya. Tapi kondisi pemain di lapangan kelihatannya sudah bingung, Pak. Ya mungkin karena jenuh, bingung dan sebagainya. Akhirnya membuat tempo permainan nggak begitu bagus. Iya, dan ya kelihatan sekali ketika nek ngaranku pede kok. Kalau menurut saya pede aja, kalau nggak pede ya nggak sampai Lamongan. Tapi menurut saya yang membuat buyar itu keluarnya Mofu itu loh. Keluarnya Mofu ya, nggak ada target man, nggak ada apa kan, jadi bingung nggak mereka mau melakukan serangan lewat mana, nggak lewat terminal cabang catur kan nggak mungkin lah. Nah itu. Dan tampaknya Injayut cukup agresif kemarin ya main. Versatile ya apa? Versatile. Ke kanan, ke kiri, tengah gitu ya. Ya. Ada kerja keras ya Injaya. Ya emang kayak gitu kok Mas. Kayak gitu toh. Bisa enggak, bisa ngendok. Oh rayong, wiwanangan ya, obat gapit ya. Enggak kayak gitu kok Injaya nih. Pergerakannya kiri ke kanan ke tengah. Kemarin syuting jarang syuting ya Injay. Padahal syutingnya tuh keras banget, kalau kena muka saya perot saya. Tapi orang kena baris perot. Jarang syuting kemarin. Bayarnya nggak sesuai paling. Iya enggak. Wes. Dia tengok apa? Oke, Pak Nanto, nampaknya di putaran ketiga ini duet Lukau dan Pak Rubin semakin nyaman Pak buat ini pertandingan semakin nyaman ya Pak ya. Ya. Sudah kompak artinya kan mereka. Ya karena punya pengalaman ya, pengalaman. Dua pemain ini kan pengalamannya juga udah tinggi kok. Jadi secara teknik, fisik itu kalau ditunjang dengan pengalaman ya udah selesai. Sehingga saya pikir nggak terlalu
rugi sih PSS ini mengambil Lukau kemarin, malah lebih menguntungkan kan. Ya apapun Lukau kontribusinya cukup bagus untuk menutup Patterson yang cedera. Tapi apa namanya, problem PSS ini sebenarnya bukan di lini belakang sekarang, malah justru lini tengahnya ini kan. Lini tengahnya ini kurang kreatif gitu kan, kurang kreatif. Jadi ada beberapa momen yang seharusnya bisa bermain efektif, itu jadi bola ini nggak jadi efektif. Kemudian problem di left back sama right back ya, ini juga belum terpecahkan. Ke kanan kiri ini kan wing backnya ini kan belum terpecahkan. Itu sebenarnya, dan kemarin muncul satu lagi problem di ujung tombak. Hanya punya 2 stok, Mofu dengan si Tokandin. Sebenarnya kemarin kan plottingnya di situ ada Hoki ya, Hoki Carakan, tapi Hoki kan lebih memilih untuk main di Super League ya. Paksa Tokandin yang bertahan di situ, dan ditambah Mofu diambil dari PSIS ya. Dan ya kemarin terlihat juga Ansari sempat menyiapkan Iksan, bro. Iksan beberapa kali sudah disuruh pemanasan saat Mofu ditarik cedera. Kalau Iksan yang masuk, tadi kan PSS kemarin memainkan false nine ya. Bermain tanpa striker. Nah, cuma kan kondisinya PSS, kualitasnya PSS itu belum bisa bermain dengan cara itu. Itu perlu belajar lagi lah yang agak lama untuk bisa memainkan gaya seperti itu. Ini yang menjadi masalah di ini depan. Bersyukur besok pekan ini bisa sembuh. Nah, tapi kan kita nggak tahu kedepannya nanti ada 6 pertandingan lagi ya. Segala sesuatunya bisa terjadi. Kita sih tidak berharap hal-hal buruk akan menimpa 2 ujung tombak ini kan. Kalau misalnya menimpa, nah itu ya jadi masalah. Dan kita PSS ini harus menyiapkan lagi pemain-pemain yang punya karakter seperti striker. Apakah mengembalikan Jajang ataukah yang lain, itu kan yang harus dipikirkan. Mungkin sementara ini problemnya selesai dengan Tokandin ini kembali, dan Mofu nanti mungkin dengan 26 hari cedera otot pahanya ini bisa segera pulih sehingga tidak ada problem apapun. Nah, cuma yang jadi masalah akut sebenarnya di posisi full back kanan kiri ini yang harus segera diperbaiki. Attitude-nya ataupun cara mereka bermain yang harus diperbaiki. Baik dari situ ada Coge apapun juga Kevin, ini dua-duanya belum mantap menurut saya. Masih banyak celah-celah. Kemarin serangannya Persela di babak kedua itu semuanya dari sisi kiri pertahanan PSS. Sisi kiri. Mereka menggunakan sayap kanan. Di situ kan mereka mengeksplorasi posisinya Rico sama posisinya Kevin kan. Nah, inilah yang sering, dan Kevin ini sering meninggalkan posisinya terlalu depan. Nah, saat ada serangan balik seperti itu, akhirnya yang mengcover itu kan Lukau dengan dibantu oleh Arda. Arda kemarin nggak begitu tampil eksplosif karena Persela ini mampu mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari PSS Sleman, sehingga Arda terpaksa harus drop ke belakang kan, harus membantu pertahanan. Sebenarnya pemain ini punya kualitas dalam sisi asis ataupun umpannya ya, baik umpan jarak jauh ataupun umpan pendek yang mendatar. Tapi kemarin itu nggak bisa dieksplorasi karena dia harus bisa menutup bolongnya pertahanan PSS di sisi kiri kemarin. Ini yang jadi masalah. Nah, di situ kan mungkin ada kebimbangan dari pelatih ya, karena Rico yang positioningnya mungkin sangat agresif. Ini di menit-menit akhir sebenarnya Rico ini stamina-nya juga sudah drop. Tapi mau diganti pemain lain, mungkin karena pengalaman dari pemain-pemain pengganti ini yang belum sampai selevel Rico, sehingga akhirnya pelatih tetap membiarkan Rico sampai menjelang pertandingan usai ya. Rico kan diganti menit akhir ya, malah nggak diganti malah. Kim masuk lagi. Kim masuk. Jadi
beberapa pemain tengah kayak siapa namanya, si siapa Bang, Sian Palevi, Jehan masuk, kemudian si Kim, Kim masuk, kemudian Arde itu menggantikan si Dion Pak ya. Vigo Ya. Dion juga kelihatan sudah kehabisan napas kemarin, kakinya kram gitu kan. Dia harus karena dia Bekerja keras. beberapa kali harus mengcover kebocoran di dua sisi pertahanan SS Sleman ini, baik di kanan ataupun kiri. Itu tugasnya Dion memang. Ini yang harus diperhatikan besok. Itu Pak. Ya. Pong, libur 26 hari ya, ada waktu jeda ini, apakah menurutmu menguntungkan atau merugikan Bang bagi PSS Sleman Bang? Ya ini semuanya sama kok Mas. Ya, bagi PSS. Di PSS Dewi Dengan teks seperti ini sebenarnya menguntungkan atau Kok merugikan? bisa pinter lah gitu. Ya enggak. Menguntungkan. Orang untungannya dia Ya karena baru positif Pak. ya positif, tapi kan banyak yang cedera. Iya kan enggak. Hah? Banyak itu enggak, cuma Mas mau foto kayaknya, tapi enggak masalah sih dia. Enggak. Lah nek mau cedera, kemudian kita harus bertanding 3 hari 4 hari lagi, kemudian Tokantin cedera terus piye? Oh, foto katen enggak cedera kok Pak. Lah iya nek misale. Ora mungkin. Bisa gemblung. Nek misale ojo misale. Wong kok kaya ngono. Iki lho orang yang tidak pernah mempertimbangkan segala sesuatu kemungkinan yang ngene iki. Enggak ya maksudnya iya enggak, ini baru positif, ini baru pede. Terus Karena itu anak orang-orang lah ya iki kan pertandingannya wis rampung. Ya toh? Ini jedanya panjang. Menurutmu menguntungkan atau tidak bagi PSS? ya ada keuntungan ada enggaknya. Keuntungannya Keuntungannya ya mau orang nek keuntungannya. ya ada dua sisinya ada Ya. sebenarnya. Jadi Keuntungannya kan teman-teman bisa recovery, Hmm. ya cedera bisa recovery, bisa melakukan penyembuhan dan juga melakukan pemantapan taktikal, rutin berlatih juga, bisa meningkatkan fisik juga. Tapi ya baru kerugiannya wo. Hah? Kerugiannya wo. kerugiannya Loh iya. ini kan baru positif ya Pak. Positif. Terus Jadi temponya ini agak sedikit terganggu, tempo adrenalin di dalam tubuh. apa hubungannya adrenalin ini apa hubungannya? Ya kan nak lagi seneng kan adrenalinnya naik. iya. Nah, jadi kan apa namanya everybody-nya itu Euforia, Nah, euforia. Wong senengi ora mergo adrenalin naik lho, wong dikeki duit akeh ya seneng lho. ono sing Apa? wong edan. Kaya kowe berarti. Euforia Wong edan kemenangan. ngerti duit kok. Hah? Dalam suasana euforia kemenangan. Euforia kemenangan dan udah 3 kali berturut-turut dan baru di puncak juga. Tapi ya balik lagi kan besok ini kan realistis juga. Ya, ini lawan Kendal Tornado. Kan isi suwe, Pong. Iya maksudnya kan. Tanggal 29. Maksudnya kan ini. Tak dan sih awake dhewe. Foto saya. THR-an. Ya. Pemain-pemain kan dapat THR toh. Dapat. Ayo. Terus Nah ini kan apa ya? Jangan sampai momentum. ketoke gua kantor THR ya toh, Pong. Orang kok PSS ya. Ora. Kok kantor kita ya mbuh lho. Waduh. Lah ora iso tangi yo. Wah. Potong THR. Wis enak. Ora usah kuwatir. Tapi ini Pak. Wis disiapke. Iya. 10 hari sebelum Lebaran THR itu harus cair Alhamdulillah. dan tidak dipotong sama sekali. Alhamdulillah. Love. Oh, Radar Jogja. Ada saja. Ya. Oh, main-main. Ya. Ya. Tapi gini Pak, ini kan libur panjang Terus? 3 minggu. 3 Mm-mm. minggu lebih ya, dan itu kan ada momentum Lebaran. Pastinya kan teman-teman juga pulang kampung. Dan Lebaran kan tahu sendiri banyak makanan-makanan suguhan-suguhan yang ya mungkin teman-teman harapannya kan bisa menjaga itu loh Pak. Jangan sampai aku pulang-pulang awak lemu kan ya. Lu gampang no, nek menjaga itu kan misalnya nek opor gitu ya. Ya udah dijagani aja. Nek wong njaluk kaya kowe oh tak entuk gitu iki nggo aku ngono kan dijagani. Iya, maksudnya menjaga pola makan. Oh, menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Ya, tak kira jagani makanan itu loh. Terus ya. Ya itu kan nanti akan tidak dulu berpengaruh kok Pak. Heeh. Pengaruh di fisik. Tapi rumangsaku nek lebaran kanggo kowe iki ya ora masalah ya, Bang. Kowe panganan enak ora enak ya awakmu sakmono wae to. Podo wae Pak. Lah yo Heeh. cacingen kowe. Terus apa nih? Nah itu nanti juga perlu dipertimbangkan lagi apa namanya, karena kan mengingat besok kan ini
lawan Kendal. Hmm. Kendal ini kan juga merupakan salah satu tim yang bisa mengalahkan PSS. Juga agak menyakitkan ya ketika kita kalah lawan Kendal itu kan bilangnya Membagongkan itu. iya, kalah dengan membagongkan. Nah, itu. Dan Kendal pun juga baru Kalah karena kesalahan sendiri. betul Pak. Ya terus Dan krisis pemain juga waktu itu. ya ora ya wis memang kalah ya kalah dan itu ditambah dengan kesalahan sendiri. Iya. Ya wis terus apa nih? Dan apa namanya Kendal kan juga baru trennya positif ya. Menang lawan sini kan juga baru PD-PD-nya. Satu pemainnya dia harus operasi. So, Kusedia Hadiyudo. oh, Dia harus operasi tulang lengan ya karena kemarin jatuh. Operasinya udah kemarin di Charlie Hospital. Charlie Hospital ini salah satu sponsorshipnya pendukungnya si Kendal Tornado karena punyanya ownernya. Itu Bang. Tapi kok imajine ini. tapi gini juga PSS ini entah ini entah nanti benar atau salah ya. Nah, iya dong ngerti. Nah, entah katanya itu kalau nggak salah Dion sama Injay besok itu akumulasi. Ya tenanan pora. Ya ini baru. Lah kan secara data dia nggak boleh main berapa kali? 4 kartu kuning. 3. 3. Dia sudah berapa dia? Lu ngerti? Makanya Ya dicek lah kowe rene iki ora tau nggawa data kok apa. cek esek. Publik ora ora. Cek esek. Nah, cek esek. Maksudnya kan kuwi. Posenya ra malah pinter malah wah wis ngaji ora lulus. 1 2, ini 2. Ya ini kartu kuningnya dari IJ itu 6. 6. 6 berapa nggak boleh main? Enggak 3 ya, Pak? 3-3. Oh, 3. Berarti ini besok nggak boleh main. Kayaknya iya ini. Terus Dion, kita lihat lagi Dion, kowe iso ngecek ora? 3 ya, udah 3 ya. Kemarin 3. Dion di datamu. Ini ketika lawan Persib, ini udah 6 juga Dion. Dion, kita cari lagi. Ini sing jenenge Dion ini. Dataku komplit ini di sini. Nah, ini. Oh, ngopek kowe. Kowe dhewe. Oh, Ini Dion 6 juga. juga. Ini udah 3 juga, Pak. 3. Kita cari lagi. Ini berarti positif dong nggak main. Heeh. Ya, berarti apa? Ini masalah lagi. Ya toh, masalah dari si kedalaman squad. Sekarang Gomez berapa anunya kartu kuningnya 3 juga, Pak. 3 juga. Tapi itu itu. Lagi 3 berarti sesudah ya. Sesudah dapat 3 ya, Bang. Iya, betul, Pak. Berarti kartu ini sudah enggak, hukuman ini sudah enggak berlaku mungkin ya. Iya, tapi kemarin udah belum ya, udah absen belum toh? Kan kena kartu kuning lagi. Enggak, maksudnya udah pernah. Absen belum si Gomez ini. Lupa aku. Ya, Lupa. ya mungkin sudah lah kita anggap sudah aja. Harusnya sudah. Puhiri ini Taras ini. Kan berapa? Neran juga kemarin kartu Kan kuning. harusnya kamu bisa striker kok. Enggak mungkin, Mas. Hah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Iya. 2 ya, baru 2 Neran. Kalian baru 2. Ya, ini Yang kemarin main aja gitu kan. Yang nggak main kan nggak mungkin dapat akumulasi gitu. udah itu, Pak, cuman itu, Pak. Ya kan kalau Dion nanti kan akan akhir bisa main juga. Ya, Arda juga bisa. Ada bisa main. Vigo berapa kartu kuningnya? Vigo. Dicek lagi. Kartu kuningnya baru 1. Itu aman Vigo. Aman gitu kan. Jadi kayaknya yang pasti itu kayaknya ya ini cuma ya si Dian sama si Injay. Tapi kemarin itu saya melihat ada momen ketika kartu kuningnya Injay itu wasit kurang begitu ya dalam memberikan kartu. Waktu Injay itu di kartu kuning itu kan kagak enggak nginjek itu enggak kena loh itu. Ya dia akan menginjak. Dia enggak nginjek tapi itu enggak kena loh itu. Dan itu kan sempat ada yang protes juga ke pemain saya itu. Itu kan ya entah kenapa kok wasit ini enggak memberikan kartu kuning. Nah ini kan nggak tahu lah urusannya wasit. Nah tuh itu Mak, itu Mas. Kalau kami Pak, Berapa? setelah laga 26 hari ini apakah cukup menguntungkan? Posisi secara pribadi sih ya oke lah menguntungkan karena juga Tornado dalam tren positif gitu kan, biar sama-sama daunnya gitu. Ya, tapi positif. Ya Pak, gimana Pak? Ya seperti saya bilang tadi Pak, ini ada hal yang tricky ya. Kenapa PSS ini kayaknya positif juga lah, 3 kali kemenangan. Terus kemudian
harus jeda yang cukup panjang, dan kemudian di situ kan jedanya ini hampir 1 bulan, 26 hari. 26 hari kan harus banyak aktiviti yang dilakukan di situ. Dan yang kita berharap apa? Match fitness dari pemain ini nggak turun. Ya. Ya kan? Nah, biasanya tim-tim yang terlalu banyak libur ini kan harus kembali untuk restart lagi kan. Harus menaikkan intensitas permainan mereka untuk bisa mencapai level yang seperti sebelum ada jeda gitu. Nah, ini yang berat sebenarnya, menaikkan level dari match fitness dari pemain dan intensitas pemain dalam kompetisi gitu kan. Karena ini beda loh. Nah, ini yang sangat sulit biasanya, sangat sulit dari mengembalikan ritme ini. Terus dan yang kedua fisik, faktor fisik, kebugaran pemain. Ya memang dengan banyaknya waktu istirahat ya, otomatis fisik ini nggak banyak terkuras. Tapi nanti dulu. Iya. Nanti dulu, karena apa? Match business ini tidak karena kecukupan waktu beristirahat saja, tapi karena apa? Karena ini kan harus disamakan dengan performa mereka sebelum saat mereka di puncak saat kemarin terakhir main gitu. Nah, pelatih ini kan sebenarnya sudah membuat, terutama pelatih fisik itu biasanya sudah membuat program terhadap pemain sampai pemain ini mencapai titik puncak ataupun peak performa nanti ada pada pertandingan ini gitu kan. Nah, ini setelah ada peak performa di 3 pertandingan kemarin, turun lagi setelah jeda kompetisi. Nah, setelah jeda kompetisi ini pelatih harus bikin program lagi untuk nanti tanggal 29 para pemain ini sudah sampai pada peak performa masing-masing. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dilakukan tim pelatih sama pemain. Jadi memang dua hal ini saling menguntungkan dan merugikan. Kerja pelatih dan kerja pemain akan lebih berat lagi. Berat Pak ini Pak, Pak. Ya kan? Karena jeda waktunya ini sangat panjang. Bukan artinya koyok kopong prei 26 dino seneng banget deh, santai turu terus gitu. Gajinya utuh gitu kan. Nah, kalau pemain dan pelatih itu justru mereka harus bekerja keras untuk menyamakan level permainan mereka dengan sebelum terjadinya jeda kompetisi. Mungkin itu Pak. Nggak lali caranya nyetel bal. Gelap. Gelap. Terus apalagi Pong yang disampaikan biasanya kalau disampaikan oleh Wang itu apa? Nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak? Ya Karena kemarin ada yang tanya. Kemarin ada yang tanya. Permainan hari ini apakah Gue pemain Rono. orang Pak? Terus Orang sing tekon yang kono. Wong kono. ya. Orang sana tanya, wartawan sana, apakah permainan hari ini tuh merupakan strategi dan murni strategi atau aku pengen kontaknya ngono kuwi lah. Permainan ngono kuwi apa? Ini strategi susu murni. Coach Ansari ya memang ini apa namanya? Ini memang ya udah strategi. Kemarin murni strategi, walaupun di babak kedua ini agak kacau balau ya. Itu udah jadi strategi katanya. Nah, itu tapi Jadi strategi di babak kedua memang dikacau balaukan gitu. ya enggak Pak, maksudnya kan apa pergantian pemain juga itu Pak. Ya. Dari pergantian pemainnya itu kan memang udah strategi. Tak kira sengaja dikacau balaukan. Iya, tidak berjalan. Penyebabnya apa? Kita ngerti nak gue, maksudnya nggak diomongkan, nggak tuh nek goblok lah, nggak diomongkan. Tidak diungkapkan oleh Wah. Nggak diomongkan. Ya, cuman kalau menurutku karena kehilangan sosok target man itu tadi, jadi bingung karena target guys apa. Nak langsung tendang neng gawang, nak ya orang mungkin nak lah. Kemburi. Artinya PS Sleman ini tim yang butuh target man gitu kan? Ya mesti nih. Sangat butuh. Ya mesti nih. Nak kan ya mungkin. Kalau tidak ada opsi lain ya mungkin salah satu ini dilatih sendiri jadi target man kan mungkin iso seminggu ngono kayak ada. Nah itu siapa Bang kira-kira Bang yang akan dilatih Bang?
Junior. Junior Haki. Nah, kena kemarin nggak bisa jalan kok, Ya, Haki kok. belum dilatih soalnya Pak. Ya nggak masalah dilatih, Akhirnya karena Jehan, karakter kok. Akhirnya Jehan. Akhirnya si Injay. Injay loh. Ya karena gini loh Bang, kemarin itu. Gini ya. Bukan, itu ya antara Jehan dan Injay sebenarnya. Haki itu memang diplot ke situ karena kondisi darurat kan. Ya. Nah, cuma begini, gaya mainnya PSS ini kan punya karakter sendiri. Karakternya itu mereka rata-rata ball positionnya tinggi, tidak pernah atau jarang mengandalkan permainan defensif reaktif. Beda dengan tim-tim yang mengandalkan defensif reaktif, mungkin sosok striker sekarakternya Junior Happy ini dibutuhkan karena dia punya kecepatan. Tapi kalau di PSS ini kan mereka tidak mengandalkan gaya permainan seperti itu. Maka dibutuhkan, kalau orang bilang itu pemain target man murni atau nomor 9 murni gitu kan, kayak Tongkantin ataupun Mofu di situ. Yang mereka itu memang area operasinya itu memang terbatas di kotak penalti. Mereka tidak butuh space ruang yang cukup luas ataupun cukup banyak untuk memanfaatkan ataupun mencari peluang. Jadi karakter striker itu memang beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang namanya kayak Ronaldo Nazario, Ronaldo botaknya Brasil itu dia striker. Dia kalau main dengan gaya ball position yang tinggi, ya kan, misalnya dia main sekarang di eranya ada yang namanya Pep Guardiola ya, dengan gaya tiki taka seperti itu, dia nggak jalan. Karena dia akan kesulitan untuk sprint. Justru malah dia sprintnya bagus, tapi dia akan kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya bermain itu yang memaksa bermain sabar gitu. Kalau dia ada peluang, dia sprint lewat 1, 2, 3, 4 pemain, ya gitu kan. Nah, kalau di Guardiola kan nggak ada pemain-pemain yang tipikalnya seperti itu. Nah, sama dengan Haki ini juga kalau ditempatkan di tengah, secara postur dia mungil, sangat mungil gitu kan. Nah, memang lebih baik memaksakan Injay, meskipun Injay dalam tanda kutip dia itu tidak punya kecepatan ya, tapi postur tubuh dia bagus, handling ballnya juga oke, sehingga dia bisa menjadi tembok bagi pemain-pemain lain di sekitar dia. Ya, ini loh makanya kalau misalnya mau, saya kemarin juga ngomong, saya malah melihat di diri Jehan. Ya, Jehan itu masih punya peluang untuk dididik untuk menjadi seorang striker. Mumpung dia usianya masih muda. Tapi misalnya mendidik Iksan menjadi striker ya wis angel. Ya sulit ya, karena karakternya nggak seperti itu, ataupun tim didorong ke striker ya nggak bisa. Ya toh. Kalau memang mau sebenarnya Kevin atau Jajan itu sisa gawe gitu. Ya toh, wis ngomong. Ini gitu. Aljeta Mas. Aljeta wis memang striker gitu. Kasih botan, harusnya kemarin nyembuhin botan. Yang menarik emang Jehan tuh ada momen dia menarik saat melawan siapa ya? Murah apa Deltas ya yang dia ngeliuk-liuk terus tendang itu, tapi nggak. Ya, dia timingnya, momentumnya dia bisa malah. Dia nggak mengandalkan kecepatan. Itu kok. Makanya Kopong misalnya jadi striker, aku jadi back ya tak wae serasa wah, gitu kok. Karakternya bukan striker Kopong ini, sayap gitu. Kopong ini luar lapangan. Kalau masih usia 18 tahun dia cocok ngomong jadi striker PSS, Bang. Iya. Menakutkan soalnya, Bang. Iya. Mengerikan. Sing do ra gelem adus cilik-cilik bencole kan aku kan teko sedoti. Ya, selain kita ngomongin PSS lawan Persela di grup timur makin menarik ini, Pak. Di mana selisih 5 poin kan otomatis dari peringkat kedua Barito ya. Yang sekarang wujudkan emang Persipura. Dengan sisa 6 pertandingan lagi, apakah nih Tornado ini terjadi penantang serius nih, Pak? Karena sisanya 1 poin aja dari itu. Ya, kita harus melihat jadwalnya apa. Home-nya seperti apa, away-nya seperti apa. Cuma gini,
yang menjadi kelebihannya Tornado itu sudah menyelesaikan semua laga menghadapi dua tim yang punya peluang untuk lolos. Yang pertama Barito, mereka menahan imbang Barito 0-0 di sana dan kemarin menang atas Persipura 2-1. Ini kemenangan dan hasil imbang yang sangat penting bagi mereka. Sehingga mereka tidak akan ketemu lagi lawan-lawan setangguh itu kecuali nanti besok menghadapi PSS, gitu kan. Nah, kalau besok menghadapi PSS, keuntungannya dari Tornado itu bertindak sebagai tuan rumah. Meskipun mereka harus bermain jauh dari Kendal ya, dari Semarang ya, mereka main Sriwedari. Tapi kelihatannya Sriwedari itu memberi tuah yang luar biasa bagi Tornado. Iya, saya nggak tahu kenapa. Sebenarnya begini loh, main di Sriwedari itu nggak gampang kok. Hanya tim-tim tertentu saja yang bisa menjadikan Sriwedari ini sebagai apa ya namanya, dalam tanda kutip kandang neraka lah. Dulu persis zaman mereka masih berkandang di Sriwedari saat Manahan itu direnovasi, itu malah nyaris hampir 5 kali pertandingan awal mereka nggak pernah menang. Di Sriwedari lah. Di kandang mereka di Sriwedari, gitu kan. Arseto dulu menjelang mereka akan kukut gitu kan. Itu juga terseok-seok waktu main di Sriwedari. Dan juga terakhir Persiba Bantul. KO juga kan di Sriwedari. Iya. Jadi Sriwedari ini memang sulit berjodoh, tapi nek wis berjodoh iki ya tenanan kok. Gitu loh. Nah, ini yang yaitu faktor non teknis ya. Terus kemudian faktor lainnya saat menghadapi PSS besok, Tornado ini punya kelebihan bahwasanya mereka mengalahkan PSS di tempat itu juga. Ini dari sisi non teknis. Dari sisi teknis, saya kemarin melihat langsung, tentunya lewat streaming. Ini streamingnya legal loh kok, jangan bayar aku langganan. Itu melihat langsung dari streaming bahwa sebenarnya permainannya Kendal ini bagus. Dan mereka itu mengkombinasikan pemain muda, kemudian pemain asing yang punya kualitas, pemain senior yang punya pengalaman, dan juga pemain muda yang punya kecepatan dan punya daya tahan tinggi. Sehingga dalam 2 kali 45 menit mereka itu konsisten, terutama di lini pertahanan mereka dan lini tengahnya. Bagus sekali, Bang. Lini depan mereka itu kemarin memang di awal-awal pertandingan, awal-awal babak pertama terutama, Tornado ini mendominasi. Tapi di babak kedua mereka dibalik. Nah, pertahanannya Tornado ini ya bagus. Jadi bagus itu bukan dalam artian bola ini nggak harus diselamatkan oleh kiper. Justru malah kemarin penyelamatannya kiper itu sedikit. Iya, ini karena apa? Berarti kan back-backnya bagus. Backnya memang bagus loh Tornado. Ada 2 back di situ, ada Dimas Sukarno sama Eko Prasetyo siapa lah lupa saya namanya. Yang senior ya. Jadi Dimas Sukarno ini junior, satunya ini senior yang kaptennya ini mainnya bagus. Bagus kemarin double stoppernya ini. Kemudian di tengah ada yang namanya Berian. Kemarin si Patrick Cruz ini nggak main. Absen ya, Pak. Iya, tapi bisa ditutup oleh Ragil sama Yudo Yudo. Padahal Yudo saat main di Barito nggak bagus, tapi saat main ini bagus kemarin gitu loh. Dan kemarin ada lagi pemain belakang yang namanya Jose Morales itu juga bagus. Jadi dan pemain-pemain mudanya selain punya kecepatan, mereka itu juga decision makingnya ini benar. Justru malah kayak Yuda Alkanza. Yuda ini kan pengalaman, kualitasnya oke lah ya, tekniknya bagus. Ini justru kemarin itu kerap membuat keputusan-keputusan yang mendorong timnya ini nggak efektif.
Yuda ini sama Ragil itu ya juga kadang dia terlalu banyak membawa bola gitu loh, dan kadang syutingannya juga nggak tentu arahnya gitu. Coba dalam beberapa perebutan bola, bahkan nyaris dalam setiap perebutan bola, Ragil ini mainnya ngeyel, nggak mau kalah, dan dia nggak takut gitu, nggak tahu tabrakan meskipun dia cedera. Jadi tim ini benar-benar kuat tim ini. Jadi ini bisa saja mungkin Tornado ini akan jadi salah satu tim yang dari 2 tim yang akan masuk ke empat besar tuh ya. Mungkin saja gitu kan. Nah, kalau besok mereka bisa mengalahkan PSS, berarti semua tim yang di atas mereka bisa mereka kalahkan kan. Ya. Tinggal bagaimana besok. Nah, besok PSS itu jangan lagi berbuat bodoh. Itu aja. Ya kan, jangan berbuat bodoh. Ya kayak kemarin Kopong, setiap pertandingan adalah final itu. Malah emprut, final kok mainnya kayak gitu lawan Persewa. Itu bukan final itu. Ya perebutan gelar juara harapan itu. Iya. Final kayak mainnya fokus betulan ya kayak Persipura. Persipura juga main bagus kemarin. Main bagus. Cuma sayang pertahanannya dari Tornado itu bagus dan lini tengah mereka juga oke. Jadi kalah itu bukan karena Persipura jelek, enggak, Persipura juga bagus. Memang Tornado lebih bagus kok. Iya, jujur aja loh saya lihat kemarin. Dan itu boleh. Dan saja kalau melihat series baik memang ada di tangan Tornado justru ya, karena mereka sudah melawan Barito dan Persipura. Sedangkan PSS Sleman masih harus melawan Tornado dan Barito. Itu yang kuncinya. Jangan sampai terpleset, Bong. Nah, iya. Kalau kamu gimana, Bong? Pendapatnya, Bong, di Timur ini, Bong? Ada Persipura, Tornado, Barito dan PSS, Bong. Kansnya PSS ini bisa mempertahankan peringkat 1 sampai akhir musim gimana, Bong? Ya masih agak sedikit ragu-ragu ya, Mas. Ragu-ragu. Iya, karena Kendal kayak gitu, terus Barito kayak gitu. Ya itu cuman masih 2 itu. Kalau 2 itu udah terlewati ya udah. Ya dua udah terlewati, nek kalah kabeh repot apa? Ya maksudnya terlewati dalam tanda kutip bisa menang lah. Iya, apa ya jangan terlewati, berarti kan harus memenangkan 2 pertandingan itu. Iya, betul. Oh. Memenangkan 2 pertandingan itu ya terutama Kendal sama Barito. Kalau yang lain ya tidak meremehkan, cuman kan kansnya kan kalau di secara persentase kan PSS lebih unggul. Tapi yang berat itu kan cuma 2 itu dengan PS-nya. Kendal sama Barito, kalau 2 itu udah menang udah lah. Enggak ibaratnya Liane ampas ngono kuwi. ya enggak ibaratnya berarti. Oh, enggak, Pak. Ngece PSIS berarti di situ ada Rafinya lo. ya bisa yo. Ya bisa yo. Kosongmu lu, wingi seri 0-0. Ya bisa yo enak Rafinya. Tugas kita, Bong, mengumpulkan Tornado, Bong. Karena kalau kita udah mengumpulkan Persipura kalahan. 2 kali. Iya, enggak ya, itu sekarang di putaran ketiga ini saya lihat PSS ini ada sedikit perubahan, terutama di lini tengah. Sekarang bisa lebih enggak kayak putaran pertama sama putaran kedua, Mas. Bisa lebih bermainnya agak sedikit tapi sedikit bertata, kolektivitasnya jalan. Sering kemarin kan kita kan ini tengah putaran pertama putaran kedua ini kan lini tengah kan sering dieksploitasi karena apa ya, jarak antar lini ini kan sering terlalu jauh, terlalu banyak seperti disoroti sama pemain. Tapi sekarang di putaran ketiga ini melakukan pembelahan dengan masuknya Vigo Dennis ini ya, agak sedikit membuat dampak ya di lini tengah. PSS Sleman bisa sedikit rapi, kolektivitasnya jalan, dan apa yang dimau sama pelatih ini juga bisa jalan. Lihat itu. Tangan saya luar biasa. Teranjau, Bang, daerah, Bang. Aku dewe. Iya sini yo ngantek mumet golek kata-katane yo iki yo. Ngantek bingung. Tapi yang menarik, Pak, sebenarnya kunci konsistensi PSS tidak kalah di putaran ketiga ini apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kuncinya? Kalau kunci tidak kalah. Ya, yang pertama gini, kembali lagi kalau saya sih simpel ya, jadi tim ini harus bisa bermain efektif, itu aja. Efektif, jangan menyulitkan diri sendiri.
dan jangan meminimalkan kesalahan sendiri, itu aja. Yang kedua apa? Perebutan bola kedua, itu yang paling penting. Jadi di putaran kedua, perebutan bola kedua second bola PSS itu jelek sekali. Jelek sekali. Nah di pertandingan lawan Persipura itu pemain-pemain PSS itu fokusnya penuh. Kan benar-benar mereka itu tidak mau kehilangan bola, terutama saat bola-bola kedua. Ini simpel sebenarnya. Cuma begini, kalau misalnya terjadi turnover terlalu sering ya, jadi kehilangan bola terlalu sering, otomatis kan kita kehilangan kontrol permainan. Karena apa? Kalau bola kita pegang, otomatis kan kita bisa melakukan apa aja di lapangan, ya kan? Yang penting kan seperti itu. Kalau kita pegang bola, lawan kan nggak bisa ngegol gitu. Ini yang itu. Kecuali memang ada kesalahan sendiri. Kiper yang nendang bal, kena bokongnya back, lebu ning gawang. Nah, itu kan lain lah, itu kan lain hal itu kan, ya kan? Itu makanya jangan berbuat hal yang bodoh dan tidak bermain efisien. Itu Pak. Jadi hanya sebenarnya simpel gitu aja, simpel. Dan yang kedua termasuk perombakan pemain, ya kan? Perombakan pemain. Kayak Vigo ini kan kelihatan sekali di lini tengah ini butuh seorang Vigo, gelandang bertahan murni. Selama ini gelandang bertahan murninya ini nggak ada. Dion itu bukan gelandang bertahan murni. Awalnya dia wingback. Dia punya naluri apa ya namanya? Kalau di PSBS dia itu mainnya seperti Damianus Putra itu. Nah itu seperti. Nah kemudian Inje ini sebagai pemain yang bisa kemana-mana sebenarnya ini. Cuma terus tiga gelandang ini cukup oke sebenarnya, cukup oke dalam hal menjaga keseimbangan tim. Terus kemudian perbaikan di sayap kanan. Dan meskipun Coge ini dalam putaran kedua di dalam setiap pertandingan ini masih naik turun, tapi kualitasnya Coge, permainan Coge masih lebih bagus dibanding yang lain gitu kan. Minimal dia nggak berbuat kesalahan aja di situ. Dan Kanu juga sering diplot di situ. Jadi pelatih ini sudah bisa menerap menempatkan pemain ini sesuai dengan skemanya. Gitu. Kalau di putaran kedua itu kelihatan masih bongkar pasar, bungkang pasar gitu kan. Nah, sekarang di putaran ketiga ini sudah semakin smooth. Nah, komposisi seperti ini juga yang membuat PSS ini bisa stabil. Yang kedua, tidak banyak kehilangan pemain, baik akumulasi kartu ataupun cedera. Di putaran kedua kan banyak yang cedera kan, Ederson cedera, Kandin beberapa kali harus kena kartu, ya toh. Kemudian Arda yang Paris Arda tuh yang itu cedera kena kartu merah lawan Tornado itu kan. Nah ini loh, ini yang harus diperhatikan. Jadi itu aja mungkin Pak. Sering nggak kemarin tuh? Ada, kita mau dulu nih. Hadiahnya kaos Wanjas bola. Oke. Banyak yang benar kayak 1-0 ya. Banyak. 10. Oke. Pilih satu. Bismillahirrahmanirrahim. Liane nih apa? Salah apa nih? Enggak ada habis ya. Ini siapa ini? T, ngarepe T. Inga. Selamat buat Tono Sartono. Tono Sartono 7252. Ini komentarnya semoga 0-1 buat PSS.
Selamat. Selamat Sios. buat Pak Tono apa Mas Tono iki? Mas lah. Mas lah, Mas Kak. Oh, pramuka Kak. Ini nangan domar. Kakak pramuka. Yang titis itu yang nebak 24 PSM ada titis banget yang nebak 24. Oh, itu. Salah itu. Tepat itu. 24 yang bisa nebak. Tono Sartono 7252. 7252 ya, selamat ya sekali lagi buat Mas Tono Sartono 7252 besok. Bisa di follow up langsung nanti di komentar biar kita juga bisa follow up juga buat Mas Tono, nanti bisa diambil di sini atau kita kirim. Ya. Ada yang ngambil satu biasa satu. Ada yang ngambil. Biasanya banyak kok teman-teman Pak. Lah wingi ana sing jupuk jagungan rokoe to, Pong? Pak ada. Kenal lho, Pong? Karena Pak. Bolomu. Oh bola. Akhirnya jadi bodoh. Akhirnya jadi teman. Banyak yang menjadi teman. Iya. Dan kowe ora nesu-nesu ki teko kancane oke, Pong. Tapi kowe nesu lho. Itu acting Pak. Alah opo. Itu bisnis acting biar ada tambah dramatik gitu loh. Kamu pemain teater lah, Bang? Iya. Biasa tapi tetep payu. Saya jadi kohonnya nih. Diem cok. Oh, bener, Bang. Wes kowe ya wes singkat kok. Berapa lama liburan? 3 hari. 3 hari. Nanti latihan. Jumat Sabtu. Lebaran libur berapa hari? Belum tahu. Terus kita pertandingan kamu ngapain, Bang? Maksudnya, Bang? Ya kan isono latihan. Latihan nggak boleh diliput. Oleh, cuman kan Kalau yang lebaran jadi baik. ora, cuman kan karo pedekne sing dikaro pedekne wawancara. Maksudnya dhewe gak wis siji tok ngono lho, pemain gak boleh. Jadi walaupun libur kita tetap memberikan informasi, Bang, ya. Diundang Ya. podcast rene, Bang, sing Ya, orang. siapa? Ora gelem kok. Lama, Bang. Mbuh. Hah? Mbuh. Oh, berarti wedi dan takut ya. Oh, Wah, masih pada takut semua. Takut kok arep promosi. Iya. Nek promosi yo rasa wedi-wedi. Oh, wedi rasa promosi. Ya. Undang Injay, Bang, Injay. Mengkor kari ngomong kok odi. Injay, Bang, undang, Bang. Injay jarene. Nek wedi iki biasane enek sesuatu kok. Mbuh diseneni karo wong kuwi, Pak. Atau Injay enggak ada? Injay ora modine Injay. Sing diundang iki sing nyeneni, ngono gelem ora? Hah? Apa njaluk bayaran? Pak ketok ngono kuwi modele nggo proposal ya anu ono bareng. Oh, saya kayak proyek Proposal. lah, ya sabar. Wes koyo arep ngedokne dana es. Ya MBG wae gratis kok. Aku ngedokne dana es yang kesenian. Wes, Bang. Oke. Oke. Oke ya, teman-teman. Jangan lupa selalu tonton podcast kita, dan walaupun nanti PSS libur sama 26 hari, 26 hari Kopung akan selalu menyajikan data up to date bagi pemirsa semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.